Suku Betawi adalah kelompok etnik yang menduduki wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek dan merupakan hasil perkawinan dari berbagai macam budaya, baik yang berasal dari daerah-daerah Nusantara maupun budaya asing. Berikut adalah beberapa budaya yang dimiliki oleh suku Betawi, yaitu ada bahasa, makanan, pakaian, tarian, musik, teater, agama, dan upacara adat. Kebudayaan Betawi sangat lekat dengan pengaruh dari berbagai tempat sepanjang sejarah mereka, seperti pengaruh Portugis, Arab, Melayu, dan Tiongkok pada musik mereka. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Raisa Hoirunisa, salah satu mahasiswa dari Universitas Nasional. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk kami mewawancarai. Sebelumnya saya izin meminta waktu Bapak untuk bertanya mengenai pengalaman Bapak tentang suku Betawi. Sebelumnya apakah Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, selamat sore juga. Saya Jaka Yuda Permana. Saya salah satu staf di Satuan Pelaksana Unit Pelayanan Informasi dan Edukasi, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Boleh langsung ke pertanyaannya Pak? Boleh, silakan. Apakah Bapak merasa orang-orang suku Betawi cenderung lebih nyaman dalam berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang etnis yang sama? Ya, yang pasti kalau dia satu etnis, berarti dia punya satu irama, dia punya satu frekuensi. Pasti dia akan lebih nyaman gitu ya untuk berbicara, karena dia tahu seperti apa sih gaya orang Betawi dalam hal ini. Dia lebih terbuka untuk bisa bercanda, untuk bisa saling ledek gitu. Jadi ya yang pasti kalau sesama etnis dalam hal ini Betawi ataupun yang lain, pasti dia akan lebih merasa nyaman. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, saat Bapak berkomunikasi dengan orang yang berbeda suku, bagaimana upaya Bapak untuk mengatasi lawan bicara Bapak untuk agar supaya lebih mudah mengerti apa yang Bapak maksud gitu Pak? Iya, yang pasti dari semua itu ada satu yang namanya bahasa persatuan atau bahasa persamaan. Kalau di kita kan ada bahasa Indonesia ya. Sebenarnya kalau memahami bahasa Betawi itu tidak terlalu sulit, karena bahasa Betawi itu dia adalah bahasa Melayu yang hanya dialeknya yang berbeda. Tidak seperti daerah lain yang ada kata-kata baru yang di luar dari bahasa Indonesia. Tapi kalau Betawi kata-katanya itu dia mengacu kepada bahasa atau kata-kata yang ada di bahasa Indonesia. Jadi nggak terlalu. Nah, untuk lebih bisa nyambung katakan gitu ya. Ya kita menggunakan yang pasti kalau ada satu kayaknya nggak ngerti nih dia gitu. Kita pakai bahasa Indonesia. Jadi ada satu bagian di mana kita harus pakai bahasa Indonesia. Beneran dengan dialek atau gaya bicara Indonesia, nggak kayak Betawi. Lah ngomong apa? Lah bagian nggak gitu-gitu aja lagi gitu. Tapi kenapa gitu? Jadi pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayaknya itu lebih bisa untuk mensejajarkan, menyelaraskan dan menyamakan persepsi mengenai apa yang kita sedang bicarakan. Gitu. Dalam komunikasi antar budaya, baik homofili maupun heterofili dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi, seperti dalam interaksi wawancara yang telah kami lakukan. Dalam hal interaksi sosial, seseorang cenderung lebih mudah berinteraksi dengan orang yang mempunyai latar belakang etnis atau suku yang sama. Dalam konteks ini, homofili dapat memudahkan komunikasi karena individu yang berinteraksi memiliki kesamaan dalam beberapa hal tertentu. Namun, heterofili dapat memperkaya pengalaman dan pengetahuan individu karena mereka terpapar pada perbedaan budaya yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan pada pertanyaan kedua, untuk mempermudah berinteraksi dengan berbagai suku, seseorang dapat menyeimbangkan bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi, seperti dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam komunikasi antar budaya, keseimbangan antara homofili dan heterofili sangat penting untuk mencapai komunikasi yang efektif.